makanya laku musafirat itu penting. Laku musafirat itu ben ngerti obahmu sing donya, ben ngerti apa jenenge berbagai macam jenis, berbagai macam hal, berbagai macam level kehidupan, sehingga kita tidak, cara pandang kita tidak menjadi satu dimensi tapi banyak dimensi. Kalau sampean lungguh neng perempatan lampu merah, delok wong lalu lalang, diperhatikan, pasti nanti akan mendapatkan ayat kauniyah. Wong semono kae ana sing alur, ana sing ngidul, ana sing ngetan, ana sing nyerong, ana sing macam-macam. Padha ngopo section wis ta 40 dina musafir. Nah, ini Iksan ben cerita. Piye San? Pengalaman ketika safaran, safiran. Ben ulah dulu. Pengalaman kok tipe dhewe. Iya, sebenarnya kalau kita berkaca pada orang Minang, itu kan begitu menginjak dewasa, lulus SMA, itu kan orang Minang harus merantau. Ada tradisi merantau, jadi wajib. Jadi untuk menjadi laki-laki itu belum utuh kalau belum merantau. Walaupun nanti pada akhirnya pulang lagi, tapi harus merantau dulu. Nah, saya kira itu juga salah satu manifestasi dari safar. Terus orang Jawa sendiri juga saking menganggap pentingnya safar, bulan safar itu banyak yang dinamakan anaknya safari. Gitu. Koncone sapa? Koncone Kartol. Nah itu kalau saya sendiri, jadi memang bahkan doktrin saya ke anak saya satu-satunya itu laki-laki itu harus merantau, harus keluar dari zona nyaman, karena laki-laki nanti yang akan menanggung, memikul beban keluarga, melindungi keluarga, menghidupi keluarga dan seterusnya. Kalau dia tidak keluar, tidak melakukan perjalanan, tidak merantau, itu kekuatan dia sebagai laki-laki itu saya anggap kurang. Nah, saya sendiri sejak lulus SMA juga seperti orang Minang yang merantau juga dengan segala kekurangan, dengan segala ini. Tapi memang secara spesifik saya diperjalankan oleh nasib itu ketika saya diperintahkan oleh beliau, maha guru saya, untuk berjalan tanpa apa-apa. Jadi hanya pakaian yang melekat di badan dan beberapa ganti saja, tidak boleh bawa sangu. Dan harus berjalan. Selama berjalan itu amalan yang harus saya lakukan setiap habis sholat. Jadi sholat itu harus tepat waktu. Setiap habis sholat itu harus baca Yasin, tidak boleh terlewat. Nah, selama perjalanan itu saya diyakinkan jangan takut lapar, haus, karena rezeki itu sudah dijamin. Selama kamu diberi nafas, di situ juga sudah termasuk rezeki, ya kan? Dan memang betul. Jadi saya berangkat itu hanya disangoni pada waktu itu 200.000. Itu belum 1 minggu itu sudah habis. Sisanya saya harus berjalan terus. Waktu itu dari Surabaya ke arah barat sampai ujung barat, balik lagi ke timur sampai berakhir di Surabaya lagi. Nah, selama perjalanan itu ya siang ya malam itu ya tidur setidurnya. Waktu itu diwajibkan juga puasa, Pak.
Jadi puasa 40 hari non-stop. Jadi ya kadang sahur, kadang nggak buka karena nggak ada yang ngasih. Tapi ya paling sering itu berhenti di masjid paling nggak kan ada minum. Kalaupun nggak ada minum ada air keran. Jadi pernah saya itu betul-betul hanya berbuka dengan air keran ini, Pak. Dan nggak sakit efeknya. Jadi selama 40 hari itu flu saja nggak. Padahal kadang-kadang ya tidur di luar gini. Nah, itu yang membuat energi seorang laki-laki itu akhirnya keluar ketika dalam posisi tidak punya apa-apa, tidak boleh berhenti terus. Nah, pada saat berjalan terus itulah ya seperti tadi kita melihat banyak hal-hal yang sebenarnya pesan untuk kita disadari atau tidak. Jadi banyak kejadian. Kalau kejadian yang aneh itu saya anggap karena mungkin saya lapar, jadi halusinasi. Banyak kejadian aneh-aneh. Lapar, capek, kurang tidur. Ya jelas lapar dan kurang tidur itu pasti secara apa namanya fisik itu akan mengalami halusinasi. Ini macam-macam halusinasinya. Tapi secara fisik itu ya itu tadi melihat begitu banyak sifat manusia.